Oke, hari ini kita akan mulai belajar mengenai manajemen keuangan. Di sini kita akan belajar slide pertama, konsep dasar manajemen keuangan. Oke, slide halaman kedua, definisi dari manajemen keuangan. Jadi, di sini seperti sama dengan manajemen keuangan, artinya adalah penggabungan dari ilmu dan seni. Maksudnya ilmu di sini berarti manajemen keuangan dapat kita pelajari baik itu melalui buku, pengalaman, website, teman sejawat, dan lain-lain. Artinya kita dapat belajar. Kemudian seni. Seni artinya bahwa setiap orang mempunyai cara yang berbeda-beda untuk mencapai tujuannya. Itu adalah seni. Jadi tidak bisa kita samakan antara orang yang satu dengan manajer keuangan yang satu dengan manajer keuangan yang lain. Itu pengertian dari ilmu dan seni, definisi dari manajemen. Kemudian di sini ada 3 kegiatan utama dari manajemen keuangan, yaitu perolehan dana, penggunaan dana, dan pengelolaan aset. Intinya adalah saat perusahaan membutuhkan dana, menjadi tanggung jawab seorang manajemen keuangan untuk memperolehnya. Berasal dari mana? Kemudian juga penggunaan dana. Dana tersebut mau digunakan untuk apa? Dan ketiga adalah pengelolaan aset. Semua ada di tangan seorang manajemen keuangan. Tentu saja yang harus diperhatikan biasanya adalah biaya untuk memperolehnya dan biaya untuk mengeluarkannya. Halaman selanjutnya mengenai perkembangan ilmu manajemen dan teori keuangan. Nah, definisi di sini tentu tidak bisa dilepaskan dari yang tadi awal, 3 kegiatan utama manajemen. Mencari modal, penggunaan modal, dan pengelolaan aset. Di sini berkembangnya di bawah tahun 1970, fokusnya adalah pemilihan aset dan kewajiban yang tepat. Jadi dananya dari mana, untuk beli apa, itu tahun 60 dan 70. Memasuki tahun 80 sudah berkembang. Kita sudah memulai memikirkan tingkat inflasi, yang berarti di sini sudah banyak lembaga keuangan bermunculan. Kemudian peraturan penyederhanaan dari lembaga keuangan, banyak menggunakan komputer untuk analisis, dan pasar keuangan internasional, yang berarti apa? Berarti banyak perusahaan sudah mulai go internasional, sudah banyak go internasional, berusaha di negara orang lain. Dan 90-an ke atas fokus sudah lebih ke manajemen keuangan internasional. Artinya apa? Pencarian modal, penggunaan modal, pengelolaan aset, dampaknya udah nggak lokal lagi tapi sudah internasional, tidak hanya di fokus di daerah kita sendiri, skupnya sudah internasional. Kemudian perkembangan teori keuangan. Nah, bila dilihat di sini ada teori pasar modal, struktur modal, dividen, diskon. Ini semua hubungannya dengan 3 kegiatan manajemen keuangan. Pencarian modal, penggunaan modal, dan terakhir pengelolaan aset. Teori pasar modal berarti modal diperoleh melalui pasar modal. Itu alasannya adalah lebih efisien, capital market teori. Kemudian struktur modal, maksudnya pasti adalah struktur modal perusahaan tersebut. Mau lebih besarnya modal, utangnya lebih besar, sahamnya berapa persen. Jadi itu struktur modal, perbandingan antara modal-modal yang ada. Kemudian dividen artinya apa? Kalau dulu perusahaan mendapat keuntungan tuh dividen langsung dibagikan. Nah, sekarang karena ada teori dividen tidak selalu harus dibagikan. Bisa dividen digunakan sebagai modal atau asal modal.
Kemudian diskon aliran kas juga sama, diskon aliran kas. Jadi sekarang kan sudah tidak lagi semua pembayaran cash. Semua perusahaan pasti apabila mengeluarkan biaya besarnya pasti pembayaran melalui Tempo. Tidak ada sekarang perusahaan yang membeli langsung bayar cash, pasti invoice masuk kemudian diproses baru dibayar. Jadi ada Tempo untuk pengeluaran. Agensi, di sini agensi berhubungan dengan penjualan saham menggunakan agensi, kan nggak langsung dijual ke customer. Nah, agensi itu turut terlibat dalam pemrosesan saham. Informasi asimetrik di sini menggunakan informasi dari banyak pihak seperti dari agensi, pemilik modal, pemilik hutang, dan lain-lain. Semua itu digunakan sebagai informasi untuk keputusan manajemen keuangan. Teori portofolio artinya apa? Portofolio membeli surat-surat berharga investasi perusahaan yang uang kasnya berlebih. Nah, lebih jelasnya kemarin saya sudah memberikan link materi tambahan, dapat dibaca lebih lanjut. Selanjutnya, peranan manajemen keuangan. Peranan manajemen keuangan di sini kalau kita baca dari ketiganya semua berhubungan dengan tiga kegiatan utama yang tadi, memperoleh modal, penggunaan modal, dan penggunaan aset. Kemudian fungsi manajemen juga sama di sini, fungsi manajemen pedoman bagi manajer perusahaan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan. Kemudian tujuan manajemen 1, 2, dan 3. Nah, sekarang pertanyaan, di mana kita bisa melihat, bagaimana kita bisa tahu bahwa perusahaan tersebut telah memaksimumkan nilainya, kemudian stabilitasnya terjaga, risiko perusahaan di masa sekarang dan yang akan datang, dari mana bisa kita tahu? Dari mana? Dari tentu saja kita menganalisanya dari laporan keuangan, yaitu neraca, laba rugi, dan perubahan modal. Dari situ kita bisa mengetahui kondisi perusahaan mengenai tiga hal tersebut. Kemudian selanjutnya di sini adalah beberapa peluang karir di bidang keuangan, bisa dibaca 1, 2, 3. Mungkin kalau kalian ada yang mempunyai pengalaman, kita bisa share dengan teman-teman yang lain di mata kuliah selanjutnya. Jangan pelit untuk berbagi ilmu. Nah, di sini keuangan dalam struktur organisasi dibagi dua, bendaharawan dan administrasi. Biasanya di bendaharawan kalau dalam perusahaan nih, yang nomor 1 disebut bagian keuangan, yang kedua adalah bagian akuntansi atau pembukuan. Nah, kemudian fungsi keuangan. Nah, ini juga sama, tidak bisa lepas dari tiga kegiatan utama perusahaan, yaitu mencari modal, penggunaan modal, dan pemanfaatan aset. Misalnya perusahaan mendapat proyek, seorang manajemen keuangan harus dapat memutuskan, ini proyek ini mau kita ambil sendiri atau kita kerjakan bersama orang lain. Semua ada pertimbangan, apakah kita mau share biaya, mau share risiko, tentu ada pertimbangan masing-masing. Kemudian juga keputusan investasi. Jadi tiga hal ini harus dimiliki oleh seorang manajer keuangan. Seperti kita, misalnya kita mau beli rumah, opsinya kan ada banyak, mau lewat KPR, mau berhutang, mau minjam orang tua, atau mau gimana, pasti kita punya analisa. Kemudian kalau kita juga mau beli mobil, mau KPR, nabung dulu, minjam dulu, beli bekas. Nah, banyak pilihan, semua punya analisanya masing-masing. Juga kita yang punya kartu kredit, kalau kita makan mau bayar cash atau gesek, nah itu juga adalah suatu keputusan yang pasti mempertimbangkan hal-hal biaya-biaya yang dikeluarkan. Lebih efisien mana, berhutang, modal sendiri, atau gimana? Nah, itu harus dimiliki oleh seorang manajer keuangan.
Nah, di sini tanggung jawab manajer keuangan 1, 2, 3, 4, 5 semua sama ya. Jadi kita balik lagi 3 kegiatan utama dari seorang manajer keuangan. Peranan manajer keuangan: mengambil keputusan, mengambil keputusan. Jadi misal kalau ada kita memperoleh keuntungan yang besar, nah berapa persen dijadikan dividen yang akan dibagikan, berapa persen yang kita ambil sebagai modal perusahaan. Kemudian juga tadi pendanaan, bila kita ada proyek, kita ada pembelian aktiva, kita dananya dari mana? Hutang, modal sendiri, dan lain-lain. Kemudian juga ikutan investasi, bila kas kita besar, maka akan tidak efisien kalau hanya ditaruh di bank yang bunganya kecil. Maka manajer keuangan harus mampu memanfaatkan uang yang menganggur tersebut digunakan untuk apa, dengan mempertimbangkan risiko-risiko dan biaya-biayanya. Nah, di sini keputusan-keputusan manajemen keuangan: penganggaran modal, struktur modal, modal kerja. Kemarin sudah kita bicarakan mengenai modal kerja. Modal kerja di dalam neraca bisa dilihat di bagian mana? Aktiva lancar. Jadi kalau kita berbicara modal kerja, maka lihat saja aktiva lancarnya, itulah adalah modal kerjanya. Karena di aktiva lancar itu adalah modal perusahaan yang selalu berputar, ada di aktiva lancar. Kemudian struktur modal, perbandingan modal yang dimiliki oleh perusahaan, berapa persen modalnya, berapa persen hutangnya, berapa persen sahamnya, berapa persen dividennya. Kemudian penganggaran modal adalah pengelolaan investasi jangka panjang suatu perusahaan. Jadi kita harus punya budget. Nah, biasanya budget ini diambil dari tahun sebelumnya, tinggal ditambahkan inflasinya berapa persen dikalikan nilai tahun lalu dikalikan inflasi, dan tentu juga intuisi dari manajer masing-masing. Jadi kita tahu tahun depan biaya yang dibutuhkan berapa untuk investasi. Kemudian tahapan dalam manajemen. Nah, di sini tahapannya ada: pertama, kita buat rencana dulu, kemudian perencanaan, pengalokasian, dan penelitian atau evaluasi. Tahap perencanaan keuangan. Ya, di sini bisa kita baca: mengantisipasi kebutuhan pembiayaan masa depan perusahaan, maka krisis akan menjadi setiap kali perusahaan penerimaan kas lebih kecil dari pengeluaran kas. Perencanaan yang baik ditujukan untuk mengantisipasi dan mempersiapkan perusahaan untuk menghadapi kondisi masa depan, di mana ketika perusahaan harus membutuhkan adanya pembiayaan tambahan, dan juga ketika perusahaan tidak mampu menghasilkan pemasukan kas. Jadi semua harus ada perencanaan. Kalau ini terjadi harus ada backup perencanaan, atau biasanya disebut sini forecast ya. Kalau di perusahaan setiap akhir tahun, tengah tahun, kita harus buat perencanaan keuangan tahun yang akan datang melalui forecast. Kemudian pelaksanaan. Nah, di sini di pelaksanaan kita evaluasi, karena sebelumnya sudah dibuat budgetnya masing-masing, maka itu harus disesuaikan. Kemudian yang terakhir adalah tahap penelitian. Anggaran di samping sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian manajemen, juga merupakan alat bantu bagi mengarahkan dan organisasi dalam risiko yang kuat atau lemah. Nah, di sini berarti kita melihatnya melalui laporan keuangan, kita analisa. Nah, ini adalah prinsip manajemen, sudah kita pelajari pada dasar akuntansi. Harus konsistensi, akuntabilitas, transparan, kelangsungan hidup, integritas, pengelolaan, dan harus sesuai dengan standar akuntansi. Jadi biaya pendapatan yang kita buat, akun yang kita buat tidak bisa sembarangan, harus sesuai dengan standar akuntansi. Mana biaya yang bisa dibebankan, mana yang tidak bisa dibebankan, mana penghasilan yang bisa diakui, mana yang bisa tidak diakui. Jadi ini adalah 7 konsepnya. Harus konsisten, akuntabilitas harus bisa diterima, harus transparan, kemudian memperhitungkan kelangsungan hidup, bahwa perusahaan akan
berlangsung untuk cukup lama. Integritas tidak dipengaruhi oleh siapapun. Nah, ini adalah latihan soal. Nomor 1 jawabannya, kegiatan utama dalam manajemen keuangan adalah penggunaan dana. Kedua, manakah yang bukan merupakan perkembangan ilmu manajemen keuangan 1980? Jawabannya adalah E. Nomor 3, yang menunjukkan peranan keuangan sebagai bendaharawan adalah, ayo, A, B, C, D, E. Atas perolehan dana, kegiatan administrasi, kegiatan akuntansi, kegiatan pembukuan terhadap administrasi personalia. Yang mana? Oke, silakan dijawab. Keempat, transaksi manajemen keuangan kecuali konsistensi, pengelolaan, minimalisasi, kelangsungan hidup, transportasi. Nah, 5, peruang kali manajemen, customer service, kepala cabang, marketing, financial analysis, atau back office. Oke, silakan dijawab. Demikian dari saya. Apabila ada pertanyaan, dapat langsung ditanyakan di grup WA. Terima kasih.